Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdiila Ate dengan NIM 210720015 dari Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikul Saleh. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, materi sebelumnya itu ada konsep asam basa, indikator asam basa, dan juga kekuatan asam basa. Nah, di materi ini kita akan mempelajari larutan penyangga atau namanya itu buffer dan juga hidrolisis. Nah, larutan penyangga yang sudah ditampilkan adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH saat terjadi penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau juga pengenceran. Komponen larutan asam basa ada penyangga asam dan juga penyangga basa. Penyangga asam yaitu CH3COOH dengan fase aqueous setimbang dengan CH3COO- dengan fase aqueous ditambah dengan H+ dengan fase aqueous, di mana CH3COOH adalah asam lemah dan CH3COOH adalah hasil dari penguraiannya. Selanjutnya ada contoh dari penyangga asam yaitu CH3COONA dengan dia fasenya aqueous dan setimbang dengan CH3COO- dengan fase aqueous ditambah Na+ dengan fase aqueous, di mana CH3COO- adalah basa konjugasi dan CH3COONA dengan fase aqueous yaitu garam. Selanjutnya komponen larutan penyangga yaitu penyangga basa. Nah, penyangga basa contohnya ada NH3 dengan fase aqueous ditambah dengan H2O dengan fase liquid menghasilkan NH4+ dengan fase aqueous ditambah OH- dengan fase aqueous dengan NH3 fasenya aqueous yaitu basa lemah. Selanjutnya ada contoh NH4Cl dengan fasenya aqueous menghasilkan NH4+ ditambah Cl- dengan fase aqueous. Nah, NH4+ yaitu asam konjugasi dan juga NH4Cl-nya yaitu garamnya. Selanjutnya pembuatan larutan penyangga. Pembuatan larutan penyangga ada asam kuat ditambah garamnya, yaitu contohnya CH3COOH dengan fase aqueous ditambah CH3COONA atau CH3COO 2 kali Ca dengan fase aqueous. Nah, contoh asam kuat dan garamnya itu sudah dijelaskan di slide sebelumnya atau di materi sebelumnya. Dengan CH3COOH itu adalah asam lemah, CH3COONA adalah garam, di mana Na-nya itu akan menjadi CH3COO- dengan namanya itu basa konjugasi. Selanjutnya ada asam lemah. Asam lemah ditambah basa kuat. Contohnya itu ada CH3COOH dengan fase aqueous ditambah NaOH dengan fase aqueous menghasilkan CH3COONA dengan fase aqueous ditambah H2O dengan fase liquid. Nah, untuk CH3COOH dengan fase aqueous itu dia tersisanya adalah asam lemah, sedangkan NaOH-nya dia habis bereaksi, di mana dia akan membentuk CH3COONA yaitu membentuk garam yang mengandung basa konjugasi. Nah, tadi kan ada CH3COOH menghasilkan CH3COONA, di mana apabila CH3COOH dengan CH3COONA dia menghasilkan namanya larutan penyangga. Selanjutnya ada pembuatan larutan penyangga yaitu basa lemah dengan garamnya. Contohnya itu ada NH3 dengan fase aqueous ditambah NH4Cl dengan fase aqueous atau NH4 2 kali SO4 dengan fase aqueous, di mana NH3-nya itu adalah basa lemah, NH4Cl-nya adalah garam, dan juga di mana
ada CH3COO- yaitu dari penguraian NH4Cl dengan basa konjugasi. Selanjutnya ada asam lemah ditambah basa kuat. NH dengan contohnya itu NH3 dengan fase aqueous ditambah HCl dengan fase aqueous menghasilkan NH4Cl NH4Cl dengan fase aqueous, di mana NH3C aqueous itu dia tersisa asam lemahnya, HCl-nya habis bereaksi dan menghasilkan NH4Cl-nya dia membentuk garam dengan asam konjugasi. Nah, NH3 menghasilkan NH4Cl, dia itu disebut larutan penyangga. Selanjutnya itu ada prinsip kerja larutan penyangga. Asam lemah Ha dengan fase aqueous setimbang dengan H+ dengan fase aqueous ditambah amin dengan fase aqueous, di mana contohnya itu ada CH3COOH dengan fase aqueous setimbang dengan H+ dengan fase aqueous ditambah CH3COO- dengan fase aqueous. Nah, garamnya itu adalah MN dengan fase aqueous timbang dengan Mn+ aqueous ditambah N- aqueous. Contohnya itu ada CH3COOH dengan fase aqueous timbang dengan Na+ dengan fase aqueous ditambah CH3COO- dengan fase aqueous. Nah, pada prinsip kerja larutan penyangga asam, jika ditambahkan sedikit asam kuat, maka keseimbangan akan bergeser ke arah kiri. Di mana ada contohnya itu ada HCl dengan fase liquid setimbang dengan H+ ditambah aqueous, H+ dengan fase aqueous ditambah Cl- dengan fase aqueous. Selanjutnya ada contoh kedua yaitu H+ dengan fase aqueous ditambah CH3COO- dengan fase aqueous menghasilkan CH3COOH dengan fase aqueous. Nah, CH3COO- itu basa konjugasi dan asam lemahnya itu adalah CH3COOH dengan fase aqueous. Nah, jika ditambahkan sedikit saja basa kuat, maka timbangan itu akan bergeser ke arah kanan atau sebaliknya. Contohnya itu ada NaOH timbang dengan Na+ dengan fase aqueous ditambah OH- dengan fase aqueous. Nah, contoh selanjutnya ada H+ dengan fase aqueous ditambah dengan CH3COOH dengan fase aqueous menghasilkan CH3COO- dengan fase aqueous. Nah, kebalikan dari asam kuat, kalau basa kuat ini yang asam lemahnya adalah CH3COOH dan basa konjugasinya yaitu CH3COO- dengan fase aqueous. Nah, untuk prinsip kerja larutan penyangga basa yaitu untuk basa lemah rumusnya itu MOH dengan fase aqueous setimbang dengan M+ dengan fase aqueous ditambah OH- fasenya aqueous. Contohnya itu ada NH4OH dengan fase aqueous setimbang dengan NH4+ dengan fase aqueous ditambah OH- dengan fase aqueous. Nah, untuk garamnya itu ada MAN dengan fase aqueous setimbang dengan Mn+ dengan fase aqueous ditambah Na- dengan fase aqueous. Contohnya ada NH4Cl dengan fase aqueous setimbang dengan NH4+ aqueous ditambah Cl dengan fase aqueous. Nah, untuk jika larutan penyangga basa ini sedikit diberi asam kuat, maka keseimbangan akan bergeser ke arah kiri. Contohnya ada HCl timbang dengan HCl+ ditambah Cl- dengan fase aqueous. Nah, ada H+ ditambah NH3 dengan fase aqueous menghasilkan NH4+ aqueous, maka keseimbangannya itu akan bergeser ke arah kiri. Dimana yang paling kuat adalah asam kuatnya berada di sebelah kiri.
di mana NH3-nya itu si basa lemah dan asam konjugasinya adalah NH4+. Selanjutnya, jika larutan penyangga basa diberi sedikit basa kuat, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Contohnya ada NaOH dengan fase akuos setimbang dengan Na+ dengan fase akuos ditambah OH- dengan fase akuos. Contohnya ada OH- dengan fase akuos ditambah NH4+ dengan fase akuos setimbang dengan NH dengan fase akuos NH+ dengan fase akuos ditambah dengan H2O dengan fase liquid. Nah, NH4+ nya itu adalah si asam konjugasi dan juga NH+ nya itu si basa lemah. Nah, selanjutnya itu menentukan konsentrasi ion H+, yaitu asam lemah ditambah garam atau basa konjugasi. Rumus dasarnya itu adalah HX dengan fase akuos setimbang dengan H+ dengan fase akuos ditambah X- dengan fase akuos dan MX dengan fase akuos setimbang dengan M+ dengan fase akuos ditambah X-. Nah, dari sini kita bisa menentukan rumus dari konsentrasi ion H+-nya atau menentukan asam lemah ditambah garam atau basa konjugasinya, yaitu rumusnya HX dengan fase akuos setimbang dengan H+ dengan fase akuos ditambah X- dengan fase akuos. Nah, untuk turunan rumusnya itu dimana untuk menentukan asam lemah dan garam basa atau basa konjugasi, rumus pertamanya atau rumus paling dasarnya yaitu H+ sama dengan Ka dikali HX per X- garam. Selanjutnya H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi A per N kali konsentrasi G. Nah, turunan rumusnya selanjutnya itu H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi N dikali mol garam. Nah, untuk mencari pH-nya itu min log H+. Nah, untuk keterangannya itu ada HX atau konsentrasi A yaitu konsentrasi asam lemah, konsentrasi X- yaitu konsentrasi basa konjugasi, konsentrasi G yaitu konsentrasi garam, Ka adalah konstanta asam dan N adalah indeks asam lemah. Selanjutnya, menentukan konsentrasi ion OH- yaitu basa lemah ditambah garam atau asam konjugasi. Nah, untuk menentukan rumusnya itu, rumus dasar pertamanya adalah MOH dengan fase aqueous setimbang dengan M+ dengan fase aqueous ditambah OH- dengan fase aqueous. Dan aqueous ditimbang dengan M+ dengan fase aqueous ditambah A- dengan fase aqueous. Nah, dari dua rumus itu kita bisa menentukan rumus untuk mencari konsentrasi ion OH- atau basa lemah ditambah garam atau asam konjugasinya. Nah, rumusnya itu adalah MOH dengan fase aqueous setimbang dengan M+ dengan fase aqueous ditambah OH- dengan fase aqueous. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, kita bisa menentukan konsentrasi ion OH- itu berapa untuk kita mencari rumusnya. Kita cari rumusnya terlebih dahulu, yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali dengan konsentrasi MOH atau dibagi dengan konsentrasi M+ dikali garam. Selanjutnya, turunan rumusnya adalah OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi B dibagi. Selanjutnya, konsentrasi OH- yang keterangannya itu konsentrasi HX atau konsentrasi B adalah konstanta basa lemah, konsentrasi X- adalah konsentrasi asam konjugasi, konsentrasi G adalah konsentrasi garam, selanjutnya ada Kb adalah konstanta basa dan N adalah indeks basa lemah. Nah, kita masuk ke contoh soalnya.
Dari sini tentukan soalnya itu tentukan pH larutan yang terbentuk pada campuran CH3COOH dengan 0,5 mol memiliki dan NaOH-nya itu sebanyak 0,2 mol. Ka-nya itu Ka dari CH3COOH adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini kita harus mencari mula-mula bereaksi dan timbang atau sisanya dulu. Nah, yang sudah ditampilkan itu kalau pada mula-mula CH3COOH ada 0,5 yang berdasarkan soalnya dan NaOH-nya itu ada 0,2. Nah, di bagian bereaksi itu ada 0,2 untuk CH3COOH dan NaOH-nya ada 0,2, di mana nanti hasil sisanya tadi itu ada CH3COOH, dia itu menghasilkan 0,3, sedangkan pada NaOH dia sisanya 0 atau tidak bersisa. Dan untuk CH3CONH ditambah H2O, dia sisanya itu 0,2 dan 0,2. Nah, selanjutnya untuk mencari pH-nya kita harus menentukan H+-nya terlebih dahulu. Pada garam yang terbentuk dari CH3COONA dapat dijumlahkan ion pada asam konjugasinya yaitu 1, maka valensinya itu 1. Nah, kita masukkan rumusnya. Untuk mencari pH kita harus mencari H+-nya terlebih dahulu. Untuk mencari larutan penyangga, rumusnya itu H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. H+ sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,3 dibagi 0,2. H+ sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 5 dengan untuk mencari pH-nya kan H+-nya sudah dapat yaitu 1,5 dikali 10 pangkat min 5. Untuk mencari pH-nya rumusnya adalah min log konsentrasi H+. Jadi tinggal masukkan saja pH sama dengan min log konsentrasi 1,5 dikali 10 pangkat min 5, yaitu pH-nya 5 kurang log 1,5, pH-nya sama dengan 5 dikurang 0,18 dan pH hasilnya adalah 4,82. Contoh soal selanjutnya yaitu tentukan larutan dari masing-masing konsentrasi yaitu 0,1 mol per liter jika volume larutan yang dapat bercampur masing-masing adalah 40 ml dan 80 ml. Dengan harga Kb-nya yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5, hitunglah pH campuran tersebut. Nah, pertama kita harus mencari mol dari NH4OH yaitu 40 ml dikali 0,1 ml sama dengan 4 mmol. Selanjutnya kita mencari mol dari NH4 2 kali SO4 sama dengan 80 ml dikali 0,1 mol yaitu 8 mmol. Nah, untuk pada soal ini yang dicari adalah OH-nya atau basanya. Nah, untuk mencari basa rumusnya itu Kb dikali mol basa lemah dibagi mol garam atau mol garam atau konsentrasi si asam konjugasinya. OH min sama dengan Kb NH4 OH dibagi NH4 2 kali SO4 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 4 mmol dibagi 2 kali 8 mmol. Selanjutnya 0,45 dikali 10 pangkat min 5. Nah, hasilnya itu ada 4,5 dikali 10 pangkat min 6 mol. Itu untuk hasil OH-nya. Untuk mencari pH, kita menghitung pOH-nya. Nah, untuk mencari pH, kita menghitung pOH-nya dulu. Rumus pOH adalah min log OH-min. OH-minnya tadi adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6 mol. Jadi
hasilnya itu untuk pOH 6 dikurang log 4,5. Nah, untuk mencari pH-nya, rumusnya adalah 14 dikurang pOH. Hasil pOH-nya adalah 6 dikurang log 4,5. Jadi, 14 dikurang 6 dikurang log 4,5. 14 dikurang 6 adalah 8 ditambah log 4,5. Sama dengan 8 ditambah 0,6 sama dengan hasilnya itu untuk pH campurannya yaitu 8,65. Nah, selanjutnya itu ada hidrolisis. Hidrolisis adalah penguraian garam oleh air yang menghasilkan asam dan basanya itu kembali. Hidrolisis garam dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu hidrolisis sempurna, hidrolisis sebagian, dan tidak terhidrolisis. Selanjutnya, garam terdapat 4 reaksi. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat memiliki pH netral dan tidak terjadi hidrolisis. Selanjutnya, garam dari asam kuat dan basa lemah memiliki pH lebih kecil dari 7. Selanjutnya, garam dari asam lemah dan basa kuat memiliki pH lebih besar daripada 7 yang berarti sifatnya itu basa. Dan yang keempat ada garam dari asam lemah dan basa lemah, di mana dia bisa basa atau bisa asam tergantung besar atau kecilnya dari Ka dan juga Kb-nya. Yang selanjutnya yaitu cara menghitung pH pada hidrolisis garam. Pada hidrolisis garam, terdapat aturan yang kuat adalah pemenang. Misalnya, reaksi antara asam kuat dan basa lemah, maka si pemenangnya adalah asam kuat. Asam kuat ditambah basa kuat memiliki pH netral yaitu 7 dan tidak dapat terhidrolisis. Di mana yang kedua ada asam kuat ditambah basa lemah yaitu garam, pembentuk dari asam kuat dan basa lemah menghasilkan garam bersifat asam dengan pH lebih kecil daripada 7, di mana rumusnya itu konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dikali ke Mg dibagi Kb. Dengan untuk mencari pH-nya itu min log H+ atau konsentrasi H+. Nah, jika garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah dengan kation dan atau anion, yaitu salah satu valensinya itu 2 atau lebih, maka rumusnya itu berbeda dengan rumus sebelumnya, yaitu rumus H+ atau konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dikali N dikali Mg per Kb, di mana Kw adalah konstanta air, Kb adalah konstanta ionisasi basa lemah, Mg adalah molaritas garam, dan N adalah valensi kation atau anion. Selanjutnya ada asam lemah dan basa kuat. Garam pembentuk dari asam lemah dan basa kuat yaitu bersifat basa, di mana pH-nya itu lebih besar daripada 7. Rumusnya itu OH- sama dengan akar Kw dikali Mg dibagi Ka. Jadi, kalau untuk rumus hidrolisis, asamnya itu per Kb, kalau basanya itu per Ka. Selanjutnya untuk mencari pH-nya, kita sama-sama untuk mencari pH-nya itu kita cari dahulu yaitu pOH-nya, rumusnya itu min log OH- atau min log konsentrasi OH- dan mencari pH-nya itu 14 dikurang pOH. Selanjutnya, jika garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat dengan kation atau anionnya dan salah satunya itu bervalensi 2 atau lebih, maka rumusnya berbeda, sama juga dengan si asam kuat dan basa lemah, yaitu OH- sama dengan Kw akar Kw dikali N dikali Mg per Ka. Selanjutnya ada asam lemah dan basa lemah. Hidrolisis garam jika pembentukannya dari asam lemah dan basa lemah, di mana itu dia tergantung harga dari Ka dan juga Kb-nya. Jika Ka harganya itu sama dengan Kb, maka garamnya bersifat netral.
Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka bersifat asam dengan pH lebih kurang dari 7, maka nilai H plusnya itu, rumusnya konsentrasi H plus sama dengan akar KW dikali Ka dibagi Kb. Dan untuk mencari pH-nya adalah min log konsentrasi H plus. Selanjutnya, jika Ka lebih besar daripada Kb, kan bersifat basa, maka nilai OH minnya adalah akar KW dikali Kb per Ka. POH-nya yaitu min log OH min, dan pH-nya untuk mencari pH-nya 14 min log P14 dikurang POH. Nah, itu untuk apabila Ka-nya itu lebih kecil daripada Kb atau bersifatnya basa. Contoh soal, ada larutan 100 ml HCl yang memiliki konsentrasi 1 mol bereaksi dengan 100 ml NH4OH dengan konsentrasi 0,1 mol. Tentukan pH campuran jika diketahui KW-nya 10 min 14 dengan KB-nya 10 pangkat min 5. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita ketahui dulu HCl adalah asam kuat dan NH4OH adalah basa lemah. Jadi, asam kuat ditambah basa lemah menghasilkan garam yang bersifat asam ditambah air. Di mana kita mencari mula-mula, reaksi, dan juga sisa atau timbang. Nah, untuk HCl, mula-mulanya adalah 100 mmol dan juga NH4 yaitu 100 mmol. Yang kedua, saat bereaksi, HCl-nya tetap 100 mmol dan NH4-nya tetap 100 mmol. Tetapi NH4Cl ditambah H2O menghasilkan 100 mmol dan H2O-nya 100 mmol pada bereaksi. Nah, untuk sisanya pada HCl dan NH4OH dia tidak bersisa, sedangkan untuk NH4Cl dan H2O dia bersisa yaitu 100 mmol dan 100 mmol. Maka untuk menentukan molaritas dari NH4Cl yakni rumusnya M sama dengan milimol dibagi V total atau mililiter. M sama dengan 100 dibagi 100 ml larutan HCl ditambah 100 ml larutan NH4OH. M sama dengan 100 ditambah 200. M sama dengan 100 dibagi 200 sama dengan 0,5. M sama dengan 100 dibagi 200 sama dengan 0,5. Maka untuk mencari H plusnya yaitu rumusnya kan H plus sama dengan akar KW kali MG dibagi KB. H plus sama dengan akar 10 min 14 dikali 0,5 dibagi 10 min 5 pangkat min 5. H plus sama dengan akar 5 kali 10 pangkat min 10. H plus sama dengan 2,23 dikali 10 pangkat min 5. Maka untuk menentukan pH campurannya, kan yang ditanya pH campurannya. Untuk menentukan pH campurannya yaitu rumusnya pH sama dengan min log H plus, konsentrasi H plus. pH sama dengan min log 2,23 dikali 10 pangkat min 5. pH sama dengan Mi 5 dikurang log 2,23. Log dari 2,23 adalah 0,34. Jadi pH-nya adalah 5 dikurang 0,34. Sampai pH-nya yaitu 4,66. Jadi untuk soal nomor 1 pH campurannya itu 4,66. Soal selanjutnya itu tentukan pH dari larutan NH4 jika diketahui Ka-nya itu 10 pangkat min 13 dan Kb-nya 10 pangkat min 3, Kw-nya 10 pangkat min 14. Penyelesaiannya yaitu dikarenakan larutan NH4Cn-nya itu berasal dari garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah,
Maka untuk menentukan garamnya itu dia bersifat asam atau basa, maka dilakukan perbandingan nilai Ka dan juga Kb-nya. Nah, Ka-nya itu kan 10 pangkat min 14 dan Kb-nya itu 10 pangkat min 3, di mana Ka-nya itu lebih kecil daripada Kb. Karena Ka-nya lebih kecil daripada Kb, maka garam yang dihasilkan itu bersifat basa. Maka untuk menentukan OH-nya, berarti kalau bersifat basa OH-. Jadi rumus OH- sama dengan akar Kw dikali Kb dibagi Ka. OH- sama dengan akar 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 13 OH- sama akar dari 10 pangkat min 12 adalah akar dari 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat 2. Selanjutnya untuk menentukan pH-nya adalah rumus untuk tadi kan basa, berarti kalau basa kita mencari pOH-nya dulu. Rumus pOH adalah min log OH konsentrasi OH-. Nah, min log 10 pangkat min 2, berarti pOH-nya adalah 2 dan rumus pH-nya adalah 14 dikurang pOH. 14 dikurang 2 adalah 12. Jadi pH dari nomor 2 adalah 2. Jadi pH untuk nomor 2 adalah 2, pH-nya 2. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu larutan 100 ml HCN yang memiliki 0,01 mol bereaksi dengan 100 ml NH4OH yang memiliki 0,01 mol. Tentukan pH campuran. Jika diketahui Kw-nya itu adalah 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 5 dan juga Kb-nya itu ada 10 pangkat min 9. Nah, soal nomor 3 sama dengan nomor 2, yaitu melakukan perbandingan antara Ka dan Kb-nya. Di mana untuk penyelesaian nomor 3 ini HCN-nya itu adalah asam lemah dan NH4OH-nya adalah basa lemah juga. Di mana asam lemah ditambah basa lemah menghasilkan garam yang bersifat asam atau basa ditambah air. Di mana nilai Ka-nya adalah 10 pangkat min 5 dan nilai Kb-nya yaitu 10 pangkat 9. Jadi Ka-nya itu lebih besar daripada Kb. Karena Ka-nya lebih besar daripada Kb, rumusnya adalah asam. Rumus asam adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dikali M dikali Ka dibagi Kb. Rumusnya selanjutnya itu konsentrasi H+ akar dari 10 pangkat min 14, Kw-nya adalah 10 pangkat 14 dikali 10 pangkat min 5 dari Ka-nya dibagi Kb-nya yaitu 10 pangkat min 9. H+ sama dengan akar dari 10 pangkat min 10 yaitu akar dari 10 pangkat min 10, H+-nya yaitu 10 pangkat min 5. Nah, untuk mendapatkan pH campuran yaitu rumus pH sama yaitu min log konsentrasi H+. Jadi pH-nya adalah min log 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya itu adalah 5 karena dari H+-nya yaitu 10 pangkat min 5. Nah, itu dia penjabaran materi larutan penyangga dan juga hidrolisis. Apabila ada kesalahan kata dan juga penyampaian materi yang kurang paham dan juga kurang lengkap, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.